Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik dan tetaplah penuh semangat. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Agar hari-hari kita boleh kita lewati dengan baik. Karena hanya firman Tuhanlah yang mengajar kita, yang memberi hikmat kepada kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami sepanjang hari ini, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Apapun yang kami kerjakan hari ini, ajari kami Bapa, untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu dengan baik. Karena hanya firman Tuhanlah sumber pengetahuan dan sumber hikmat bagi kami untuk dapat mengerti rencana-Mu dan dapat mengerti melakukan aktivitas kami dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 5 Desember 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Unang ho mabiar, ay audo donganmu. Unang biyahaton ho, ay audo debatam. Au margogoyhon ho, huhut mangurupi ho. Huhut maniopi ho marhite-hite siamun ni hati goraku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Manusia sering sekali diselimuti rasa takut. Takut miskin, takut susah, takut tidak sukses, takut tidak, banyak takut-takut yang lainnya. Mengapa manusia merasa takut? Karena merasa kurang mampu, tidak percaya diri, tidak punya pegangan. Terlebih-lebih ketika dia sedang di dalam rasa sakit atau sedang sakit, dalam keadaan pergumulan berat, ini sering sekali diselimuti oleh rasa takut. Sehingga rasa takut itu mendorong setiap hati untuk mencari-cari jalan keluar. Nah, yang menjadi persoalan adalah, kemanakah kita mencari jalan keluar, melepaskan rasa takut kita ketika rasa takut itu datang. Ketika kesulitan, pergumulan, penderitaan itu ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita akan janji Allah yang tetap setia. Dia tak akan pernah berubah dalam keadaan apapun. Sampai Maranatha tiba, Dia tetap setia berjanji menyertai kita. Oleh sebab itu, di dalam menjalani hari-hari hidup kita sudah sepantasnya lah kita tidak merasa takut. Dalam segala keterbatasan, di dalam segala kelemahan diri, mari kita bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan, yang adalah sumber keselamatan, sumber jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Inilah janji Allah kepada bangsa Israel ketika mereka sedang di dalam penderitaan berat di dalam pembuangan Babel. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dalam segala peristiwa kehidupan kita, dalam segala keraguan-raguan kita, Allah memberikan keyakinan kepada kita, janganlah bimbang. Saudara-saudara, hari-hari hidup kita pasti kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah demi masalah.
Tapi dalam masalah itu, pesan firman Tuhan hari lepas hari dan hari ini mengingatkan kita, janganlah bimbang. Karena Dia akan selalu menyertai kita. Dia adalah penolong yang sejati. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam segala hal, dalam berbagai-bagai kesulitan hidup kita, percayalah dan datanglah berseru memohon pertolongan Allah. Dia akan datang menolong kita. Amin. Ya, Dia akan datang menolong kita. Janjinya iya dan amin, kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Dia akan tetap mengasihi kita walaupun kita sering sekali menyimpang dari jalannya. Kita ini Kristen, pengikut Kristus, tapi kita sering sekali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami kesulitan dalam hidup, itu mungkin bagian dari peringatan, agar kita menyadari apa yang telah kita perbuat itu bukanlah sesuatu hal yang baik dan yang benar. Agar kita kembali berbalik kepada jalan Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik. Dia akan menolong kita. Dia akan memegang kita. Dan tangan kanannya akan membawa kemenangan. Dalam segala masalah-masalah hidup kita. Inilah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Mereka akan beroleh keselamatan. Mereka akan beroleh kemenangan. Dan kita tahu bagaimana kisah penyelamatan Allah atas bangsa itu keluar dari Babel. Luar biasa ya. Di ayat-ayat yang lain kita dapat belajar bagaimana Allah dapat memakai siapa saja dan memakai cara bagaimana saja untuk menolong umatnya. Demikianlah kita. Ketika kita meminta sesuatu, mungkin Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kita pinta itu. Karena Dia sudah lebih tahu apa yang kita perlukan. Dia akan memberi dengan bentuk yang lain. Dan satu yang harus kita yakini, dalam bentuk yang lain itu, di situ kita beroleh kebahagiaan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Sejak semula sudah dijadikannya begitu sempurna. Tentu semuanya pun akan disiapkannya, akan dijadikannya sungguh amat sangat baik dengan sempurna. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dan terus memandang kepadanya. Berpegang pada tangan kasih-Nya dan yakin setiap langkah kita, perjalanan hidup kita, Tuhanlah yang menjadi pemandunya. Amin. Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita. Percayalah saudara, dalam segala keadaanmu, dalam sakit penyakitmu, dalam penderitaanmu, dalam pergumulanmu, yakinlah bersama Tuhan engkau akan bisa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan penghiburan yang Kau beri di dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk terus bersyukur dan menjalani hidup ini di dalam iman kepada Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam segala pekerjaan kami. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Jangan biarkan kami diselimuti oleh rasa takut ketika kami menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Tetapi di dalam pergumulan itulah kami semakin terpaut dan semakin melekat kepada Engkau. Sehingga di dalam pergumulan itu kami boleh melihat mukjizat yang besar, mukjizat yang nyata yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Berikanlah kekuatan bagi kami. Berbagai-bagai pergumulan itu biarlah membuat kami semakin mengenal Engkau dan mencintai-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan kami mau tuntunan Roh Kudus, agar kami melakukannya di dalam iman dan di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya setiap pekerjaan kami akan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami memakai setiap berkat-Mu dan biarlah hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami puji dan kami sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.